Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudi dengan nomor induk mahasiswa 8558888 209. Saya berasal dari UPDDJ Banda Aceh, daerah Ukiye, Saluripa, Kota Langsa, Aceh. Pada hari ini, Jumat 31 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan praktikum IPA di SD pada modul 02 Makhluk Hidup dan Lingkungannya pada KP2, pencemaran lingkungan dengan percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun tujuan praktikum kali ini mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alatnya yang pertama yaitu 1 sendok teh, kemudian gelas 600 ml sebanyak 14 buah atau 10 buah, tisu secukupnya, kemudian penggaris atau mistar, kemudian ada kertas label, ada wadah berukuran 1000 ml 1 buah, air ledeng atau air pump, deterjen bubuk secukupnya, dan yang terakhir adalah kertas kedap cahaya secukupnya. Dan nanti akhirnya kita gunakan sebagai penutup wadah pada masing-masing gelas label. Langkah-langkah pertama yaitu kita ambil dahulu satu wadah yang berukuran 1 liter atau 1000 ml. Kemudian kita tuangkan air ke dalamnya sebanyak 1 liter. Selanjutnya kita tuangkan bubuk deterjen sebanyak 1 gram ke dalam air. Kemudian kita aduk hingga larut. Dan kita diamkan. Selanjutnya kita akan memasukkan kacang hijau ke wadah. Kita tuangkan air untuk mengetahui keadaan kacang hijau tersebut, apakah ada yang mengapung, di sini terlihat semua kacang hijau dalam keadaan tenggelam, artinya kacang hijau tersebut dalam keadaan baik. Sehingga dalam proses praktikum ini akan terlihat nanti hasilnya. Kita diamkan dahulu kacang hijau selama 5 menit. Kemudian kita tuangkan air ledeng sebagai air kontrol ke dalam wadah. Kemudian kita ambil gelas pertama, yaitu pada label pertama dengan konsentrasi 100% untuk air deterjen.
Kemudian kita tuangkan kembali air ledeng ke dalam wadah yang berukuran 1 liter. Kita tuangkan ke gelas label yang kedua, yaitu 50% dari deterjen, air deterjen. Kita tuangkan kembali air ledengnya ke dalam wadah yang berukuran 1 liter. Kita ambil lagi gelas yang ketiga dengan konsentrasi air deterjen yaitu 25%. Kemudian kita tuangkan kembali hingga mencapai 1 liter. Kita tuangkan ke gelas label yang keempat dengan konsentrasi 12,5% untuk cairan deterjen. Setelah itu tuangkan kembali air hingga mencapai 1 liter pada wadah. Kita tuangkan lagi ke gelas label yang kelima dengan konsentrasi 6,25% cairan deterjen. Setelah itu kita tuangkan lagi hingga mencapai 1 liter. Kita tuangkan di gelas terakhir pada label yang keenam, yaitu dengan konsentrasi 3,1% cairan deterjen. Setelah semuanya terisi dengan air deterjen, langkah selanjutnya yaitu kita ambil tisu. Tisu kita lipat, kemudian kita masukkan pada gelas kontrol. Kita rapikan sedikit agar biji kacang hijau tidak berserakan atau berantakan. Setelah itu ambil kembali tisu, kita lipat, masukkan ke gelas label 1 100%. Begitu juga untuk gelas label yang kedua dengan konsentrasi 50%. Gelas label ketiga kita masukkan tisu juga dengan konsentrasi 25%. Gelas keempat kita berikan tisu. Kemudian kita masukkan juga di gelas label yang kelima dengan konsentrasi 6,25%. Dan terakhir kita masukkan juga di gelas label yang keenam dengan konsentrasi 3,1%. Setelah semuanya masing-masing
masing-masing gelas label diisi dengan tisu. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan 10 butir kacang hijau setiap gelas label. Yang pertama, 10 butir kacang hijau akan kita masukkan ke gelas kontrol. Kemudian 10 butir berikutnya kita akan masukkan ke gelas label 1 yang 100%. Kita ambil lagi 10 butir kacang hijau. Selanjutnya 10 butir kacang hijau. Kita masukkan di gelas label yang ketiga. 10 butir kacang hijau berikutnya kita masukkan ke gelas label yang keempat. Kita ambil lagi 10 butir kacang hijau, kita masukkan ke gelas label yang kelima. Dan terakhir 10 butir kacang hijau kita masukkan ke gelas label ke-6. Setelah semuanya terisi kacang hijau setiap labelnya, langkah selanjutnya kita akan memberikan air. Yang pertama yaitu air murni atau air ledeng sebagai air kontrol. Kita berikan sebanyak 100 ml setiap gelas labelnya. Untuk label 1 kita masukkan 100 ml air deterjen. Kemudian untuk gelas label kedua 100 ml juga. Dan gelas yang ketiga 100 ml. Gelas yang keempat atau label keempat kita tuangkan 100 ml air deterjen. Begitu juga untuk gelas yang kelima, kita masukkan 100 ml air deterjen. Yang terakhir gelas yang keenam, kita masukkan atau kita tuangkan 100 ml air deterjen. Setelah semuanya kita lakukan dengan menuangkan masing-masing gelas dengan 100 ml air deterjen. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menutup gelas menggunakan
kertas kedap cahaya. Yang pertama kita tutup dahulu, yaitu gelas kontrol. Kita ikat dengan karet. Begitu juga pada gelas label 1 kita tutup juga menggunakan kertas kedap cahaya. Kita ikat dengan karet. Begitu juga untuk gelas berikutnya kita tutup. Kita lakukan terus sampai semuanya selesai. Kita tutup menggunakan kertas kedap cahaya. Kita ikat menggunakan karet. Setelah semuanya selesai, kita lakukan dengan menutup semua wadah. Kita tunggu 1 kali 24 jam untuk melihat hasilnya. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melihat hasil setelah saya melakukan praktikum pengaruh deterjen terhadap kecambahan. Adapun alat yang saya perlukan yaitu tabel pengamatan, alat tulis, penggaris, saya akan menyiapkan tisu untuk melihat hasil masing-masing di gelas tabel. Yang pertama saya akan melihat hasil dari konsentrasi larutan dengan 100% dari larutan deterjen. Kita ambil biji yang sudah kita beri larutan konsentrasi dengan 100%. Ini hasilnya setelah 24 jam pertama. Di sini saya akan tuangkan biji kacang hijau yang sudah diberikan larutan deterjen 100%. Susun. Kemudian kita ukur. Kemudian kita catat di tabel pengamatan.
kita lakukan untuk biji yang kedua. Kemudian kita tuliskan hasil yang kita dapatkan ke dalam tabel pengamatan. Biji ketiga kita lakukan juga, selanjutnya biji keempat. Biji kelima kita lakukan pengukuran dan hasilnya kita tuangkan ke dalam lembar pengamatan. Lakukan kembali pada biji ke-6. Setelah kita temukan hasilnya, kita catatkan di lembar pengamatan atau tabel pengamatan. Kita lakukan berulang. Ukur kembali, kita masukkan hasilnya. Sampai biji terakhir kita lakukan pencatatan. Kemudian kita amati kembali pada label kedua dengan konsentrasi larutan deterjen yaitu 50%, dan ini hasil dari perkecambahan dengan konsentrasi larutan 50%. Kita tuangkan biji-biji kacang hijau, kemudian kita lakukan pengukuran kembali. Sama seperti halnya pada label 1, kita ambil satu persatu biji kacang hijau, kita ukur dan kita catat di lembar pengamatan. Ini kita lakukan sampai biji yang ke-10. Semua biji kita amati. Selanjutnya saya akan melihat hasil dari label ke-3 dengan konsentrasi larutan deterjen 25%, dan inilah hasilnya. Kemudian kita tuangkan semua biji-bijinya.
Kemudian kita ukur masing-masing biji. Lalu kita catatkan ke lembar pengamatan. Kita lakukan sampai dengan biji terakhir. Kemudian kita ambil lagi label yang keempat dengan konsentrasi larutan deterjen 12,5%, dan ini hasilnya. Kita tuangkan semua biji-bijinya. Kemudian kita amati dan catat hasilnya masing-masing biji, dari biji 1 sampai biji ke-10, serta catat masing-masing nilainya ke dalam tabel pengamatan. Setelah semua kita mati, kemudian kita ambil lagi untuk konsentrasi larutan deterjen 6,25%, dan ini hasilnya. Kita tuangkan semua biji-biji tersebut. Dan tidak lupa kita ukur kembali setiap biji. Catat kembali ke tabel pengamatan. Kita lakukan berulang sampai dengan biji terakhir.
Setelah semua hasil kita catatkan ke dalam lembar pengamatan, selanjutnya kita lihat hasil dari konsentrasi larutan deterjen 3,1%. Dan ini hasilnya. Kita tuangkan semua biji-bijinya untuk kita lakukan pengukuran atau hasil. Tidak lupa kita masukkan ke lembar pengamatan hasilnya. Setiap biji yang kita amati, lakukan terus hingga biji terakhir pada konsentrasi larutan deterjen 3,1%. Dan yang terakhir, kita akan melihat hasil dari air kontrol atau air yang tidak ada kandungan deterjen. Dan ini hasilnya. Kita tuangkan semua biji-bijinya untuk kita lakukan pengukuran. Kita lakukan dari biji yang pertama sampai dengan biji yang terakhir. Kita masukkan semua hasil ke lembar pengamatan. Inilah hasil setelah 1 kali 24 jam. Kita bisa lihat di sini nilai-nilainya ataupun hasil yang sudah kita dapatkan dari gelas label 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga sampai dengan gelas kontrol air biasa atau air ledeng.
Setelah selesai pengamatan, kita masukkan kembali biji-biji yang sudah kita amati ke masing-masing gelas label tersebut. Yang pertama di sini saya memasukkan biji kacang hijau pada label pertama dengan konsentrasi larutan deterjen 100%. Kemudian kita tutup kembali menggunakan kertas kedap cahaya. Setelah itu kita ambil kembali biji kacang hijau dengan konsentrasi larutan deterjen 50% ke dalam wadahnya. Tutup kembali menggunakan kertas kedap cahaya. Lakukan terus pada label yang ketiga, yaitu konsentrasi larutan deterjen 22%. Kita tutup kembali menggunakan kertas kedap cahaya. Ini kita lakukan juga, kita masukkan semua bibit kacang hijau ke dalam wadahnya. Kita tutup kembali menggunakan kertas kedap cahaya. Selanjutnya kita ambil lagi
masukkan ke wadahnya, dan jangan lupa kita tutup juga menggunakan kertas kedap cahaya. Kita lakukan lem kembali, kita ambil kacang hijau tersebut, masukkan ke wadah, tutup kembali menggunakan kertas kedap cahaya. Yang terakhir kita ambil label kontrol atau gelas kontrol, kita masukkan juga kacang hijau ke dalamnya. Kita tutup. Setelah semuanya selesai, kita lakukan proses penutupan. Kita simpan pada tempatnya. Kemudian kita akan tunggu kembali dalam waktu 24 jam di hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melihat hasil setelah 48 jam atau hari kedua setelah saya melakukan praktikum, yaitu pengaruh deterjen terhadap kecambahan. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu pulpen, penggaris, dan tabel pengamatan. Langkah awal, saya akan melihat hasil dari label pertama, yaitu konsentrasi larutan deterjen sebesar 100%. Di sini saya akan tuangkan 10 biji kacang hijau yang telah diberikan air dengan konsentrasi larutan deterjen 100%. Di sini saya merapikan biji-biji. Kemudian saya ambil satu biji dan saya ukur hasilnya. Kemudian saya catat di tabel pengamatan. Begitu juga dengan biji kedua. Kembali ke lembar pengamatan, saya lakukan berulang pada biji berikutnya. Saya catat kembali.
lakukan kembali pengukuran dan saya catat. Saya lakukan berulang pada biji berikutnya. Saya ukur dan saya masukkan ke tabel pengamatan hasilnya. Setelah semua sudah saya catat dan saya masukkan ke lembar pengamatan, saya akan mengambil kembali pada gelas label kedua dengan konsentrasi larutan deterjen sebanyak 50%. Saya tuangkan semua biji yang ada pada label kedua. Saya susun agar mudah dalam pengukuran atau hasil. Saya ambil satu biji, kemudian saya ukur dan amati, kemudian saya catat hasilnya ke lembar pengamatan. Begitu juga dengan biji selanjutnya. Saya masukkan kembali ke hasil lembar pengamatan. Saya lakukan berulang setiap biji yang saya amati, kemudian saya masukkan hasilnya ke lembar pengamatan. Setelah semua biji sudah saya lakukan pengamatan, selanjutnya saya akan mengambil lagi pada gelas label yang ketiga dengan konsentrasi larutan deterjen sebanyak 25%. Saya amati, kemudian saya ukur dan memasukkan hasilnya ke lembar pengamatan. Hingga pada biji yang terakhir, saya amati, saya ukur, kemudian hasilnya saya masukkan ke lembar pengamatan.
Setelah semuanya saya tahu hasilnya, kemudian saya mengambil kembali pada gelas dengan konsentrasi larutan deterjen 6,25%. Saya tuangkan semua bijinya. Setelah itu saya akan lakukan pengukuran Setelah tahu hasilnya, saya masukkan ke lembar pengamatan. Begitu juga dengan biji selanjutnya. Di sini setiap biji memiliki ukuran yang berbeda-beda, tergantung dari konsentrasi larutan deterjen pada setiap labelnya. Ini saya lakukan berulang setiap biji. Sampai dengan biji yang terakhir, saya lakukan pengukuran dan menuangkan hasil ke lembar pengamatan. Setelah semuanya saya analisis dan saya ketahui hasilnya pada setiap bijinya pada pertumbuhan perkecambahan kacang hijau, selanjutnya saya akan melihat hasil dari konsentrasi larutan deterjen dengan 3,1%. Di sini saya akan menuangkan semua isinya untuk melihat pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Saya ambil satu, saya lihat pertumbuhan dari biji kacang hijau. Setelah dapat hasilnya, saya akan menuliskan di lembar pengamatan. Begitu juga dengan biji selanjutnya. Ini saya lakukan sampai dengan biji yang terakhir. Saya ukur pertumbuhan dari kacang hijau tersebut.
campuran dari bubuk deterjen, Ini saya mengambil satu biji dari gelas kontrol. Saya ukur pertumbuhan dari biji kacang hijau. Saya tuliskan hasilnya ke lembar pengamatan. Begitu seterusnya sampai dengan biji terakhir. Dan inilah hasil setelah 48 jam dari hasil praktikum saya. Dan inilah hasilnya setelah 48 jam dari setelah saya melakukan praktikum. Dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.